Oke, untuk latihan kelima, kita akan menghitung luas di bawah kurva. Mulai kompleks ya, dan mulai kayak, aduh, ini nih, mulai susah nih semuanya. Itulah kenapa saya harap ya kalian sering-sering latihan ya, agar makin masuk gitulah, makin masuk apa yang dipelajari. Jadi kita akan menghitung luas di bawah kurva gitu ya. Jadi di sini kita cermati dulu ya, untuk menghitung luas daerah dari suatu kurva yang dibentuk dengan rumus dapat dilakukan dengan menggunakan integral melalui pendekatan numerik. Oke, jadi kalau kita punya kurva, kita bisa hitung luas di bawah kurvanya itu berapa menggunakan integral lah kira-kira. Kurvanya sendiri ada rumusnya, Y sama dengan apa gitu kan. Pendekatan numerik akan memotong-motong daerah dengan interval tertentu gitu ya. Jadi setiap ini luasnya berapa, dipotong lagi interval ini luasnya berapa gitu ya. Nah, dihitung masing-masing potongan daerah tersebut dengan menggunakan rumus trapesium secara berulang-ulang. Jadi yang tadi itu ini saya kasih warna biru, kelihatan nggak ya? Terus saya tebalnya saya kurangin. Jadi kurva yang tadi kalian kasih interval segini ya. Terus jadi dihitung trapesium di sini. Lalu sebelahnya lagi trapesium di sini. Sebelahnya lagi trapesium di sini, trapesium lagi, tapi anggap ini intervalnya sama ya. Ini saya kan beda-beda. Oke? Kebayang lah ya konsepnya. Jadi untuk menghitung kurva yang seluas ini, kalian bagi-bagi dalam trapesium-trapesium kecil dengan interval yang sama. Oke? Nah, buatlah algoritma dan program ini dan program ya, karena kan algoritmanya juga, programnya juga untuk persoalan tersebut. Kita visualisasikan dulu ya. Jadi kurva ini ya, seperti gambar saya tadi gitu ya. Nah, kurva ini rumusnya adalah, saya kasih warna merah lagi ya. Kurva ini ya, rumusnya itu adalah fx yang merupakan x pangkat 3 ditambah x ditambah 1. Nah, x-nya ini mudah-mudahan nggak ketutupan sama muka saya ya, tapi kalau ketutupan silahkan lihat di slide-nya. X-nya itu dari 1 sampai dengan 4. Tapi intervalnya itu bisa kita tentukan gitu. Misalnya kalau tadi kan kita tentukannya plus 1 plus 1 plus 1. Nah, sekarang kita bikin intervalnya misalnya plus 0,25. Jadi seperti di sini. Jadi 1, 1,25, 1,5, 1,75 dan selanjutnya. Kalian bisa perkecil, kalian bisa perbesar gitu ya. Makin kecil interval akan makin detail hasil yang diperoleh gitu ya. Kalau luas daerah itu tadi menghitung luas semua trapesium hasil potongan berdasarkan interval. Jadi kita bikin ini trapesium pertama. Ini trapesium kedua. Ini trapesium ketiga sampai ini trapesium terakhir gini ya. 4 ini ke 3,75 gitu. Jadi tambah akhirnya kita tahu luas kurvanya itu berapa. Tugasnya tadi ya, kalian bikin program, rumusnya itu adalah untuk setiap titik nih ya, untuk setiap titik ini fx-nya gitu ya, ini adalah fx gitu kan, berarti fungsi dari si x gitu kan, ini adalah x-nya gitu. Simpel banget sebenarnya. Jadi setiap titik ini, kalau misalnya dia 2,25, artinya 2,25 pangkat 3 plus 2,5 plus 1, dia itu berapa gitu. Dari X-nya A sampai X-nya B gitu. Jadi ini kalian taruh sampai berapa aja bebas gitu ya. Intervalnya itu adalah delta gitu ya. Jadi A sama B sama delta itu merupakan masukan dari pengguna. Oke? Asumsinya di sini harus kalian tuliskan bahwa A itu harus lebih kecil daripada B gitu ya, biar nggak bingung gitu. Karena ya kalau misalnya A-nya 10 gitu ya, B-nya 2, artinya kan mundur, nanti pusing programnya. Pokoknya A harus lebih kecil dibanding B, gitu kan. A harus lebih besar sama dengan 0, jadi bisa dimulai dari 0, tapi tidak bisa lebih kecil dari 0, dan B harus lebih besar dari 0, gitu ya. Karena kalau misalnya A-nya ada 0, B-nya nggak boleh 0 dong, B-nya harus lebih besar daripada 0. Deltanya juga harus lebih besar dari 0, karena intervalnya itu nggak bisa, misalnya intervalnya minus 2 gitu ya, artinya dia akan gerak grafiknya itu kan ke sebelah kiri gitu ya, bukan ke sebelah kanan. Jadi semua asumsi ini harus kalian tuliskan juga di dalam programnya sebagai komentar. Karena nanti usernya bisa masukin data yang tidak diinginkan, nanti malah programnya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Oke, kelihatannya kompleks, tapi sebenarnya kalau kalian sudah pahami, ini gampang banget dan silahkan dikerjakan. Gitu ya.